Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Saya izin share screen kembali. Tadi kita sudah sampai di sini. Oke, tadi kita sudah sampai di sini, ya. Jadi, oke. Persamaan yang ini, oke, yang ruas kiri itu hasilnya sama dengan ini. Jadi yang BY sampai ini itu hasilnya adalah 2BY per 2Z dikali DZ. Oke. Bisa sampai di sini? Sedangkan mu 0, epsilon 0, d per dt untuk integral dA pada loop tertutup, pada loopnya, pada loop dA ya, itu sama saja kalau misalnya kita jabarkan, ini mu 0, epsilon 0 itu sama. Jadi ini ya, untuk yang ini ya, untuk yang ini saya bikin tanda panahnya. Mu 0, epsilon 0, d per dt, oke. Integral dA, iya kan? Sama dengan, ini kan konstanta. Jadi kita tinggal keluarkan saja mu 0, epsilon 0. Nah, ini kan do kan? Saya bisa buat seperti ini. Do per do dx. Nah, integralnya di sini. Jadi integral yang tadi di sini, saya buat itu hanya terhadap dA. Jadi integral dA. Yang kan mau dihitung kan hanya dA-nya aja kan? Nah, kalau begitu, integral dA kan sama dengan A, ya kan? Ya, jadi sama dengan di sini mu 0, epsilon 0, do per do T, X, dikali A. Nah, A itu apa? Mu 0, epsilon 0, ya kan? Do X saja saya katakan langsung keluar, per do T, A itu apa? Ya udah, ya kan? Ya ini dia kan, 2B dikali DZ. Nah, 2B dikali DZ. Kita bikin di sini mu 0 kali 0 dikali, di sini adalah 2B dikali DZ. Dikali DZ. Sampai di sini bisa? Nah, intinya mau saya kata, ini belum sampai ke inti, jadi intinya adalah yang ini. Sehingga, ya, tadi kan ini persamaan yang ini ya, persamaan ruas kiri sama dengan ini. Persamaan ruas kanan sama dengan ini. Oke, sekarang kita rangkum. Sehingga diperoleh, ya kan? Diperoleh masih yang ini ya, masih yang ini. Sehingga diperoleh, kalau begitu saya buat di sini yang ini ya, yang ini saya buat di sini 2, saya buat di sini 2B 2BY per 2Z, oke, dikali DC sama dengan yang mana? Sama dengan ruas kanannya yang ini kan? Oke, ruas kanannya sama dengan mu 0 epsilon, saya bikin sini epsilon 0 do EX per do T dikali 2B dikali DZ. Nah, perhatikan sama-sama terhadap DZ dan terhadap DZ. Sudah? Sudah sampai di sini? Nah, kalau begitu, ini kan bisa, ini juga ada 2B-nya. Saya bisa bagikan, ini saya bagi, ini saya bagi, ini saya bagi, ini saya bagi. Sehingga hasil akhirnya adalah do BY per do Z sama dengan mu 0 epsilon 0 do EX per do T. Jadi do-nya itu kayak bukan D ya, tapi nulis do itu gini. Nah, ini adalah persamaan bintang 1 lah saya katakan. Wajib kalian ingat. Yang penting kan kalian tahu dari mana asalnya kan, nggak perlu kalian hafal kan. Bagaimana prosesnya, ini jangan lupa ini gitu. Yang penting kalian tahu bagaimana prosesnya. Oke, selanjutnya itu kan untuk medan listrik kan. Nah, sekarang kita coba bahas medan magnetnya ya. Nah, di sini dengan cara yang sama, tapi kali ini menggunakan hukum Faraday, kita akan menggunakan loop C aksen seperti gambar. Nah, C aksen itu yang mana? X. Jadi sama seperti yang tadi, kalau untuk mencari apa ya persamaan medan magnetnya itu adalah EX Z
tambah DZ. Nah, yang ini kan adalah sampai di sini. Kalau ini adalah Z, kalau begitu sampai di sini adalah Z tambah DZ. Yang ini adalah DZ. Tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya. Makanya ini adalah Z tambah DZ. Sudah? Jadi EX, ini untuk sumbu EX, ya kan? Ini terhadap sumbu EX positif. Ya. Oke. EX positif, EX negatif ditambah dengan EX positif. Ya. Ini P kali L aja nih, P dikali L. Jadi yang ini, tingginya ini dikali dengan 2A. Itu untuk EX negatif. Sekarang yang EX positif. Yang mana? Yang ini, tinggi yang ini dikali dengan 2A. Gitu, supaya kita dapat daerah yang ini. Oke. Itu hasilnya sama dengan negatif D per DT integral B dA. Oke. Nah, sekarang kita turunkan. Kalau yang ruas kiri, saya bikin di sini. Ruas kiri. Oke. Ruas kiri kan negatif EX, Z ditambah DZ, T, 2A, ditambah EX, Z, T, 2A, sama dengan apa? Nah, sama dengan ini, negatif 2A. Oh, saya keluarkan saja dulu ya. Saya keluarkan dulu. Nah, saya keluarkan. Ini kan karena sama-sama 2A, ini kita bisa keluarkan negatif 2A, buka kurung kurawal. Yang ini. Jadi EX, Z tambah DZ, oke, koma T, buka, tutup kurung, oke, tambah. Kan ini negatif dikali positif kan jadi negatif ya. Ya. Ini saya bikin tambah yang ini. EX, buka kurung kurawal. Oh sorry, bukan kurung kurawal. Buka kurung biasa. Ya. Buka kurung biasa yang ini. Jadi di sini kita bikin Z, T. Oke, sudah dapat semua kan? Kurung kurawal. Nah, yang ini itu ekivalen hasilnya negatif 2A sama dengan apa? Do EX per do Z DZ. Kenapa terhadap Z? Karena memang ini terhadap Z semua. Nah, sekarang ruas kanan. Ruas kanan. Ya kan? Ruas kanan itu apa tadi? Ini kan negatif D per DT, ya kan? Integral D dA. Nah, ini perhatikan loop ya integralnya. Nah, kalau begitu ini saya bisa keluarkan seperti ini. D per DT sudah. Ini apa? DY. Nah, integral loop A. DA. Karena ini kan DA. Sudah? Nah, sekarang kita tinggal cari D per DT, DY. Nah, integral DA itu sama dengan A kan? Nah, sekarang kita tinggal cari A-nya itu seberapa besar. Negatif D per DT sama dengan, ya saya buat di sini, kalau A-nya dia buat di sini 2A dikali DZ, ya kan panjang kali lebar. Jadi DY dikali dengan apa namanya, udah sampai di sini ya, A-nya belum bikin ya. 2A dikali DZ. Nah, ini saya kalikan aja langsung sehingga negatif do BY per do T dikali 2A dikali DZ. Bisa sampai di sini? Nah, kalau begitu kan ruas kiri sama dengan ruas kanan kan? Saya bikin di sini R kir sama dengan ruas kanan. Dengan kata lain yang ini. Yang ini kita masukkan. Negatif 2A do EX per do Z, ya kan? Dikali DZ itu sama dengan yang ini. Negatif negatif do BY. Negatif do BY per do T dikali
dikali 2A dikali BZ. Nah, ada yang bisa kita bagikan seperti yang tadi kan? Ini kita bisa bagi, ini kita bisa bagi, ini kita bagi, ini bagi. Ya, sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya saya bikin warna merah saja. Ini. Do EX per do Z, oke, sama dengan do BY per do T. Nah, jadi kita tinggal buat rangkumannya. Ya, ini persamaan 2, bintang 2 saya buat. Ini bintang 2. Oke. Nah, yang tadi itu kan bintang 1. Yang ini bintang 1, ya kan? Ini bintang 2. Nah, sekarang gini. Kita udah sampai di sini kan? Kita udah sampai di sini. Sekarang di sini. Bila persamaan 1 dihitung turunannya terhadap waktu, maka bisa kita peroleh yang ini. Ya, bedanya itu adalah gini. Kita kalikan karena ini terhadap fungsi turunan. Saya tulis kembali rumusan pertama ya. Yang pertama itu kan adalah bintang 1 adalah ini kan do BY per do Z saya tulis. Do BY per do Z sama dengan mu 0 epsilon 0 mu 0 epsilon 0 DEX per DT kan? Ya kan? DEX per DT. Oh sorry, do. Ini do. Ini do. Nah, karena ini terhadap waktu, oke, maka ini saya bisa buat, saya bikin di sini D per DT. Saya kalikan ke dalam. Yang ini juga. Saya kalikan ke dalam. D per DT. Sehingga hasilnya seperti apa? Sehingga hasilnya ini kan do dikali do, jadi kuadrat kan? Do kuadrat BY per do Z do T. Nah, yang ini seperti apa? Mu 0 epsilon 0 do dikali do, jadi do kuadrat EX per do T kuadrat. Oke. Ada yang salah ini kita. Ini saya do B kuadrat, yang ini do X. Oh, ini do Z ya? Bukan do T, ini do Z ya? Halo? Coba ada yang salah ini saya? Halo? Anak-anak saya yang tersayang? Iya Bu, do Z Bu. Do Z. Iya Bu. DEX do Z per sama dengan do B per do Z per do T. Itu yang pertama. Yang pertama BY per DT. BY per Y, kemudian DV per DC. Oke, iya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Sehingga nanti persamaannya itu, ini kan do Z ya. Ini oh ini benar kok, ini benar. Ini saya ngelihatnya tadi ke bawah ini. Jadi yang ini ada yang salah kok, sama dengan yang ini. Do T, do Z, do T ya. Kalau di sini do T, do Z, yang ini do Z, do T, sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat EX per DT kuadrat. Nah, hal yang sama nanti kalian lakukan untuk persamaan bintang 2. Ini yang bintang 2 dapatlah nanti ini. Nah, sekarang, oke, berarti kan nanti saya udah dapat ya, ini untuk yang bintang 1 kan. Nah, bintang 2 itu jadi seperti ini kan, do kuadrat EX ditambah, do Z kuadrat sama dengan mu 0, bukan, sorry salah, langsung ke sini. Nggak ada bedanya yang atas sama bawah, yang kanan dan kiri. Ini sama dengan, saya buat ini ya, do kuadrat BY per do Z do T sama dengan do kuadrat EX per do Z kuadrat. Nah, sampai ini yang bintang 2 kan? Bintang 2. Oke. Sekarang dengan menggunakan persamaan gelombang, oke, kalau ada persamaan
persamaan yang di atas itu, yang ini, pasti hasilnya ini. Jadi kalau begitu ada persamaan ini, hasilnya itu adalah ini. Makanya saya nggak minta kalian harus hafal. Nah, coba perhatikan. Nah, yang ini menjadi ini. Persamaannya, dari persamaan do ini menjadi ini. Jadi ada proses kalau di fisika itu dijabarkan kalau kalian tidak perlu, langsung saja masuk. Jadi dari do kuadrat EX per do Z kuadrat sama dengan min epsilon 0 do kuadrat EX per do T kuadrat, itu persamaannya itu dengan menggunakan persamaan gelombang harmonik, itu menjadi EX sama dengan N0 cos KZ dikurang omega T ditambah Pi. Gitu. Nah kalau B-nya itu berarti yang ini, sama. Berarti ini sama dengan Y. Kan tadi kan terhadap X dan Y kan, jadi jangan ini BX, nggak mungkin. Karena medan magnet dan medan listrik itu selalu tegak lurus. Maka ini B0 kosinus KZ dikurang omega T ditambah Pi. Sudah sampai di sini? Nah, dengan demikian, karena ini sama, cuma bedanya di sini aja terhadap sumbu X dan sumbu Y, dengan kata lain, E, dan B itu saling tegak lurus, oke? Maka bisa kita simpulkan ini. Cepat rambatnya sama dengan ini. E itu sama dengan C dikali B. C itu yang mana? C itu yang ini kan? Coba perhatikan. C itu adalah ini. Ini tadi persamaan bintang 1 kan? Do kuadrat BY per DZ DT sama dengan ini. Yang di bawah bintang 2 dari ini kan dari hukum Gauss. Kalau ini dari Faraday kan? Sama kan? D kuadrat DB per DZ per DT D kuadrat EX per DT kuadrat. Jadi yang membedakan itu hanya ininya, konstantanya, nilainya. Sesuatu yang bernilai konstan, permitivitasnya. Makanya di sini ditulis E sama dengan C dikali B. Ini konstantanya. Nah, kalau misalnya karena ini vektor, kan E dan D itu saya bilang kan tegak lurus, ya kan? Makanya kalau misalnya dia itu perkalian dot E dot B itu pasti sama dengan 0 karena dia selalu tegak lurus. Itu dia, ya. Selanjutnya bisa sampai di sini. Nah, ini adalah rangkumannya. Bisa sampai di sini? Halo? Halo semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pernah lihat animasi hubungan antara medan magnet dan medan listrik? Ini saling tegak lurus. Kalau misalnya saya coba stop ya. Stop share. Ada nggak ya saya buat di sini? Sebentar. Induksi elektromagnetik. Bukan. Nampaknya nggak ada. Ya udah nggak apa-apa biar cepat kita ya. Nanti saya coba kirim lagi sama kalian animasinya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Oke. Nah, yang penting ini ya, dari semuanya itu yang ini aja sih sebenarnya. Kalian tahu rumus laju cepat rambat, nilai hubungan antara E dan B itu seperti apa, ya, yang dua ini, kemudian persamaan medan magnet dan medan listriknya itu ini. Oke. Nah, ini ada animasinya. Nanti saya bisa kirim kalau kalian masih penasaran. Di YouTube juga banyak. Kemudian gelombang EM dan bahan dielektriknya. Tadi kan ada saya tuliskan bahwa E sama dengan C dikali B kan. Nah, C ini adalah bahan dielektriknya. Seberapa besar tergantung bahannya. Jadi kayak inilah. Kalau epsilon 0, ya kan? Tadi kan rumusnya itu adalah do B Y per do T do Z, ya kan? Sama dengan mu 0 epsilon 0, ya kan?
do EX per do T kuadrat. Kan ini kan? Ini adalah C, iya enggak? Ini adalah, so ini konstanta ya. Ini adalah E, ini adalah B. Ini hubungannya. Sudah? Tapi jangan dipaksa, bisa ya? Tapi jangan Bu, ini kan E sama dengan C dikali B. Enggak, ini hanya hubungannya. Bisa? Nah, kalau begitu, ya kan, sekarang kita mau hitung berapa nilai C itu. Nah, epsilon 0 itu sama dengan epsilon sama dengan K dikali epsilon 0. Begitu juga dengan mu 0. Mu sama dengan Km mu 0. K adalah konstanta dielektrik atau permitivitas relatif, dan Km adalah permeabilitas relatifnya. Nah, kalau misalnya dia vakum, ya kan, maka dia rumusnya E sama dengan C dikali B. Kalau dia dalam bahan, E sama dengan P dikali B. Nah, rumus V itu berapa? Ini. Tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, gelombang EM pada bahan dielektrik. Kalau vakum ya nggak usah cerita lah kita ya, tinggal masukkan aja berapa C-nya, kan udah diketahui ini kan. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bahan ini berapa? Kita pakai rumus kan, rumusnya yang ini. C per V sama dengan M. Ya kan, di mana itu akar dari K dikali KM, atau sama aja dia karena ini mendekati sama ya. Jadi kayak akar dari K kuadrat sama dengan akar K saja. Konstanta dielektrik suatu bahan umumnya bergantung pada frekuensi medan EM. Konstanta dielektrik untuk medan EM yang berubah-ubah umumnya lebih kecil dari konstanta dielektrik untuk medan konstan. Misalnya K untuk air adalah 80,4, kondisi medan konstan, namun hanya berkisar 1,8 untuk cahaya tampak. Oke, sampai di sini bisa ya? Nah, energi gelombang itu bisa kita lihat dengan rumus yang ini. Nah, energi gelombang kan berarti totalnya ya kan? U sama dengan berarti energi gelombang medan magnet ditambah dengan energi gelombang medan listrik. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, kalau misalnya rumus energi gelombang masih ingat nggak? Nah, kalau yang kinetik itu kan setengah MV kuadrat kan, tapi jangan, ini kan EK kan? Ya kan? Tapi jangan, ini ada perumahan rumusnya, tapi nggak saya kasih tahu dari mana prosesnya, cuman yang hampir analogi saja. Kalau begitu, pada medan magnet setengah B di kuadrat dikali mu 0. Sedangkan ini setengah dikali epsilon 0 dikali E kuadrat. Nah, karena sama-sama dikali setengah nih ya, karena sama-sama setengah, saya keluarkan. Jadi saya keluarkan ini. Jadi seperti apa? Setengah dikali epsilon 0 dikali yang mana? Dikali B kuadrat, ya kan? Per mu 0. Oke. Kemudian, oh ya, karena di sini epsilon 0, maka di sini saya buat epsilon 0 ditambah E kuadrat. Oke, sampai di sini bisa. Nah, ini sama aja dengan setengah epsilon 0 C kuadrat B kuadrat tambah E kuadrat. Ada yang terlewat kita di sini kan? Dari sini ke sini kan? Setengah B kuadrat mu 0 ditambah dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Kemudian saya mau coba keluarkan ini B kuadrat minus 0 ditambah E kuadrat. Pas kok? Pas ya? Kalau ini dikali ke dalam kan jadi cuma 1 ya. Ini yang ini setengah epsilon 0 dikali ke sini. Epsilon 0-nya kan saling membagi. Nilainya kan sama dengan yang ini kan? Coba, ya benar atau tidak? Ya kan? Benar nggak? Benar. Iya. Perlu saya ulang? Mau saya ulang? Perlu saya ulang? Oke lah, saya lanjutkan saja karena tidak ada komentar ya. Karena E sama dengan C dikali B, ya kan? Energi yang terkandung dalam gelombang EM merupakan kontribusi yang seimbang dari medan listrik dan juga medan magnet. Sehingga dapat dinyatakan dengan U sama dengan
epsilon 0 dikali E kuadrat sama dengan mana? 1/mu0 B kuadrat. Ini seperti apa ya? Informasi umumnya saja gitu antara hubungan antara si medan listrik dan juga si medan magnet. Nah, sedangkan rapat energi rata-rata itu dapat dirumuskan dengan ini. Jadi jangan sampai lupa ya. Ini rumus dari rapat energi rata-rata. Oke, sedangkan yang ini adalah hubungan antara medan magnet dan juga medan listrik. Tapi kalau misalnya ditanya energi totalnya, pasti rumusnya pakai ini. Kalau ditanya energi total, pakai rumus yang ini. Ya, saya bikin di sini energi total. Ini energi saja. Ini saya tadi tidak record ya. Nah, ini ada vector pointing. Laju aliran energi yang dibawa oleh gelombang energi dinyatakan dalam ungkapan vektor disebut vektor pointing. Nah, rumusnya itu adalah E sama dengan 1/mu0 E cross B. Ingat, E cross B. Besar vektor pointing dinyatakan laju aliran energi yang melalui suatu permukaan yang tegak lurus arah penjalaran gelombang EM. Ini berarti S menyatakan daya persatuan luas, sedangkan arah S adalah arah perambatannya. Nah, ya kan selanjutnya ini enggak terlalu hampir yang terakhir lah saya katakan. Misalkan untuk gelombang EM terbentuk gelombang datar wave plane itu ini. Ya kan? E cross EB sama dengan, nah kalau misal kita cross sama dengan ini. Oke. Saya rasa sih, karena kita mau ke difraksi ya, waktunya sudah hampir 11:30, ini hanya penurunan rumus dan tidak terlalu pas sekali menurut saya. Silakan diturunkan, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanya ke saya. Bisa jadi saya skip ya? Ya? Bisa saya skip ya, yang itu ya? Oke, bisa? Karena polarisasi juga tidak terlalu, memang tidak tidak termasuk di CPNK kita, jadi hanya sekilas saja itu tidak udah baik gitu ya. Oke, bisa saya lanjut ke difraksi. Jadi ini hanya perubahan rumus ya, energi dan momentum hubungannya saja. Bisa semua? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau gitu saya lanjut ya ke interferensi dan difraksi. Tadi saya belum record. Oh, saya record ya. Nah, ini interferensi dan difraksi. Coba raise hand dulu. Ada yang tahu arti interferensi dan difraksi? Atau bedanya apa? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Halo, saya tunjuk kalau gitu ya. EV, apa bedanya? Coba yang kamu ketahui tentang interferensi dan difraksi. Ya, Bu. Menurut saya, Bu, kalau yang difraksi itu pelenturan muka gelombang ketika melewati celah sempit, Bu. Kalau di interferensi, dia itu kayak efek gabungan yang kayak superposisi dari beberapa gelombang, Bu. Kalau difraksi itu kayak dia itu kayak ada membutuhkan hambatan, Bu. Tetapi kalau si interferensi nggak ada hambatannya. Oke, bagus sekali. Cuman saya ingin mengomentari celahnya sempit itu masih lebih sempit lagi interferensi. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ya satuan untuk D, lebar celahnya itu kita bikin D kan? Ya kan, misalnya ini kan lebarnya kan? Ya kan? Kan inilah dia inilah difraksikan, ya kan? Oke. Ini sebenarnya itu biasanya satuannya itu sentimeter, tapi kalau interferensi
satuannya itu adalah milimeter biasanya. Jadi benar semua kecuali tadi saya untuk celah sempit. Yang tadi kamu bilang celah yang sangat sempit atau sempit ya? Celah sempit, Bu. Celah sempit. Oke lah, nggak apa-apa lah, bisa lah saya ambil. Tapi kalau misalnya nanti besok-besok ada soal, cara membedakannya itu ya. Jadi jangan sampai salah pakai rumus. Nah ini kita lanjut kembali. Ini adalah gelombang spektrum radiasi elektromagnetik. Mulai dari ini panjang gelombangnya, kemudian yang ini adalah frekuensinya, ya. Jadi misalnya untuk kabel itu sekitar panjang gelombangnya ya sekitar 10 pangkat berapa ini? 7 lah kita bilang ya. 10 pangkat 7 frekuensinya sekitar 10 pangkat 1 atau 100. Nah, sampai di inframerah, sampai di cosmic ray, sinar kosmik, kemudian kalau panas bumi itu sekitar frekuensinya berapa dan juga panjang gelombangnya berapa. Ya, ini adalah spektrum radiasi. Nah, hubungannya apa nanti terhadap yang kita pelajarin itu ada di visible light. Jadi bagaimana kita bisa melihat warna. Ya, visible light itu ada di sini. Di sini. Visible light itu di sini. Merah, kuning, hijau. Mejiku hibiniu. Nah, di atas itu adalah ungu, di bawah itu adalah merah. Karena merah kan, ini merah, kalau ini infrared. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini, kalau misalnya kita buat di mikroskop, ya kan, skalanya itu seperti ini. Pernah nggak kalian kupu-kupu itu pasti warnanya kayak apa ya? Cantik kan? Kayak warna-warni saling tumpang tindih, iya nggak? Nah, warna sayap kupu-kupu akibat fenomena interferensi gelombang cahaya. Jadi, ada interferensi yang terjadi pada sayap kupu-kupu sehingga warnanya itu saling berkombinasi dan saling, kalau tadi siapa bilang ada istilah superposisi, ya. Nah, kalau misalnya dibuka lagi ternyata itu ada celah-celahnya. Ini celahnya, ini lubang, ini lubang, ini lubang. Jadi ketika ada cahaya masuk terjadi interferensi. Gabungan semuanya menghasilkan keindahan yaitu warna yang cantik. Sebuah pertanyaan besar dalam abad ke-16 itu sekitar tahun 1600. Apakah cahaya merupakan gelombang atau partikel? Saya tanya Ronaldo, cahaya itu gelombang atau partikel? Tadi siapa yang jawab ini ya di sini? Eve ya? Eve. Iya. Nah, sekarang saya tanya ke Ronaldo. Ada di sini Ronaldo? Ada? Oh deh, oke. Kalau gitu saya tanya si Prosperes. Cahaya itu gelombang atau partikel? Prosperes? Iya. Kalau begitu si Kristi? Nggak ada. Kalau begitu si... Izin Bu, ada Bu. Oke, Kristi. Apa Kristi? Cahaya itu gelombang atau partikel? Gelombang Bu. Partikel. Partikel? Iya Bu. Coba saya suruh kalian semuanya cepat ya. Kalau bilang cahaya itu adalah partikel, tolong angkat tangan. Raise hand. Raise hand. Sekarang juga. Kalau cahaya itu adalah gelombang, adalah suatu gelombang, coba kalian kasih applause. Sekarang. Sekarang semua. Silakan Kevin. Ayo semua sekarang. Halo. Halo. Silakan semua. Oke. Ini yang resen partikel. Yang tidak memberikan itu pasti saya tanya ya. Oke, sambil kalian pilih saya ambil saya dulu ya. Saya charger saya.
Pak Mita tadi bisa cabut. Kan tadi itu. Oke, saya kembali. Jadi saya lihat ini kebanyakan semua yang raise hand ya, yang applause itu tidak ada. Oke. Ada satu si Eve, sisanya tidak ada. Ivana? Iya, Bu. Ivana apa? Menurut Ivana apa? Tadi saya applause, Bu. Cuman sudah selesai durasi applause-nya, Bu. Oh gitu ya? Oke lah. Jadi kita bahas ya, nanti saya kasih tahu jawabannya di akhir. Apakah cahaya gelombang atau partikel? Nah, ini salah satu petunjuk yang membuktikan bahwa cahaya itu adalah partikel. Ketika cahaya saya sinari melalui suatu celah, yang terbentuk adalah seperti ini, hasil pengamatannya. Jika cahaya adalah partikel, terbentuk seperti ini. Lalu mana yang benar? Oke. Fenomena ini dapat dijelaskan jika keduanya benar. Cahaya dapat memandang cahaya sebagai berperilaku. Saya rangkum saja. Cahaya itu bisa sebagai gelombang dan bisa sebagai partikel. Makanya ini disebut dengan dualisme cahaya. Kapan dia sebagai gelombang? Kapan dia sebagai partikel? Ya kalau misalnya cahaya itu sebagai gelombang, pada saat fenomena interferensi dan difraksi. Kapan dia sebagai partikel? Nanti di fisika modern. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita bahas tentang interferensi. Ini kan sebenarnya bentuk gelombang ya sebenarnya kan tapi jangan kalian bayangkan sinusoidal ya. Ini adalah salah satu celah pertama, yang ini adalah layer kedua, ini celah S2 dan S1. Di sini adalah S0. Ketika saya berikan di sini cahaya incident wave, berarti adalah udah boleh low hand, udah boleh diturunkan tangannya. Oke, terima kasih. Ketika saya tambahkan di sini, saya sinari cahaya di sini akan terjadi pola-pola pada layar C, di mana pola yang terbentuk adalah gelap terang gelap terang gelap terang. Nah ini adalah animasinya. Nanti saya bisa kasih tunjuk ya, cuma biar cepat kita buat seperti ini saja. Ini adalah sumber cahaya lampu. Ini saya bikin di sini lampu gitu ya, lampu. Kemudian ini adalah celah di mana lebar antara celah satu dan celah kedua itu adalah D. Sudah? Bisa? Kemudian ini adalah layar. Jarak antara celah terhadap layar diistilahkan dengan L. Oke, lebar celah tersebut dinyatakan dengan S1 dan S2. Nah, karena ini nanti kan terbentuk terang gelap ya. Yang ini berarti saya bilang terang, yang ini saya bilang gelap. Ini gelap, ini gelap. Benar? Yang ini saya bilang terang, terang. Sampai nanti akan terjadi gelap. Ya wajar ya, semakin ke sana gelap karena kan sumber cahayanya cuma di sini saja. Sumber cahayanya kan ini. Jadi wajar kalau nanti terang gelapnya hanya di area sini, di area sini tidak lagi. Oke, kalau mau lebih panjang lagi maka jumlah celahnya itu harus lebih banyak lagi gitu. Ya. Jadi nanti ini mulai dari sini ini kan lurus ya. Terbentuk terang gelap sehingga bisa kita tarik garisnya ini ke sini. Sudah? Sebenarnya ada juga di sini terang yang lain, jadi dia buat gini. Sebenarnya bisa kita plot satu-satu. Bisa. Gini dia. Cuman kan tidak seperti itu kan. Nah, sekarang saya mau bawa kita itu kayak gini. Ketika ini kita buat, ini bisa jadi bentuk siku-siku.
Nah, jaraknya ini sama dengan delta X. Jarak yang ini. Oke, sudut yang dibentuk adalah theta. Oke. Bisa sampai di sini, kita lanjut ya. Nah, selisih jarak tempuh cahaya dari dua sumber adalah ini. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Karena kan tadi X2-nya itu yang ini kan? Ini X2 dikurang X1. Maka yang segini itu adalah delta X. Paham? Paham? Coba saya buat di sini warna ini hijau. X2-nya itu kan ini kan? X1-nya itu yang ini kan? Kalau saya buat garis tegak lurus, maka delta X itu adalah apa? Yang panjang dikurang yang pendek ini. Benar? Benar? Ini kalau saya mau tanya, ini berapa ya? Ya udah, X2 dikurang X1. Makanya delta X sama dengan X2 dikurang X1. Dengan demikian, syarat interferensi konstruksi adalah, nah, kita berdasarkan polanya itu delta X sama dengan 0 lambda. Jadi sebesar berapa terhadap panjang gelombangnya ini adalah panjang gelombang. Dan syarat interferensi destruktif adalah ini. Destruktif itu adalah melemahkan, konstruktif adalah menguatkan. Ingat aja, konstruksi berarti membangun. Kalau destruksi, destruct berarti melemahkan. Jadi kalau misalnya ditanya nanti berapa interferensi konstruktifnya, ya kalian harus pakai polanya ini lambda. Kalau misalnya dia destruktif, dia harus setengah 3/2. Jadi bilangannya itu bilangan tidak bilangan bulat. Nah, dari rumus yang ini, tadi kan bisa kita lihat bahwa delta X itu sama dengan X2 dikurang X1 kan? Ya kan, benar? Di mana nanti delta X-nya itu yang konstruksi, saya bikin konstruksi ya, itu sama dengan 0, lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Kalau delta X destruktif itu sama dengan 0, karena sudah 0 nggak boleh sama. Ini sama dengan setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda, dan seterusnya. Nah, dari gambar kita bisa lihat bahwa saya ambil gini ya, ini kan adalah D, ya kan? Yang ini saya buat warna putih, misalkan ya, ini layar, ini contoh ya, ini contoh saja. Ini tadi adalah X2 kan, ini X1 kan, maka ini saya bisa buat tegaknya. Supaya ini sama dengan yang ini, maka ada sisa yang ini kan. Nah, yang ini adalah delta X, benar? Nah, kalau begitu, ini kan ada sudut nih. Sudutnya itu sama dengan yang ini kan? Ya kan, yang ini kan? Nah, masih ingat nggak pan per pit? Kalau sinus theta sama dengan depan dibagi, sudutnya bukan di situ ya. Karena kita pakai sudut yang ini, sudut yang theta yang ini. Oke. Kalau misalnya masih ingat nggak sinus itu depan per miring kan? Iya, Bu. Oke, ini depan per ring. Yang miringnya yang mana? Yang miringnya yang mana? Yang miringnya yang mana semua? D. Yang D kan? Iya kan? Yang ring itu yang D. Yang depannya berarti yang delta X. Yang ini delta X, yang ini. Berarti sudutnya itu yang mana? Nah, nanti kita bikin delta X sama dengan D sin theta. Nah, sudutnya itu terbentuk yang mana? Coba perhatikan yang ini. Kodenya yang ini. Yang mana? Ingat, sudut itu selalu menghadap bidang miring, kan?
Halo? Halo? Coba saya bikin ini. Oke, nggak usah ini. Masih ingat kalau saya bikin segitiga situ-situ. Ini situ-situ. Oke. Ini A, ini B, ini C. Yang depan mana? Depannya itu adalah A kan? Diapit, salah. Depannya itu C. Benar? Pan itu adalah C, pit itu adalah A, ring itu adalah B. Ya enggak? Sudutnya adalah di sini. Benar? Makanya sinus theta sama dengan C per D. Sudah? Berarti kalau ini adalah depan, ini adalah diapit, yang ini adalah yang miring kan? Atau ring kan? Makanya sebenarnya sudutnya itu di sini. Gitu. Kebalik. Kok jadi saya yang itu? Bukan di sini. Sudutnya di sebelah mana? Halo? Halo saudara-saudara seiman dan setanah air. Sudutnya yang mana? Coba ini dilihat. Kalau ini adalah ini. Sudah. Sekarang kita ilustrasikan yang gambarnya yang ini. Sudutnya yang mana? Yang diapit D sama delta X. Oke. Yang ini kan? Ya enggak? Benar? Iya, Bu. Oke, kalau begitu, saya lanjut lagi ya. Nah, berapakah jarak antara dua garis terang berdekatan atau dua garis gelap berdekatan yang terbentuk pada layar? Nah, jarak dua garis terang berdekatan sama dengan jarak antara dua garis gelap berdekatan. Kalau saya bilang, ini ya, jarak antara dua garis terang berdekatan. Dua garis terang berdekatan berarti yang ini. Ini kan sama dengan jarak antara dua garis gelap berdekatan. Sama dengan dua garis gelap ini. Oke. Sehingga bisa kita nyatakan D sama dengan ED sin theta sama dengan 0. Garis terang berikutnya berapa? Itu D sinus theta sama dengan lambda. Berikutnya berapa? Berarti 2 lambda. D sin theta. Makanya ini tadi masih ingat nggak kalau untuk terang? Konstruktif kan kalau terang 0 lambdanya kan 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Itu untuk terang. Oke. Bisa sampai di sini? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ini adalah pola terang-terangnya dan ini adalah terang pusatnya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini dulu lah. Ada yang mau ditanya? Ada? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada, Bu. Oke. Karena kita udah 1,5 jam kan, 100 menit kan 1,5 jam kan? Ya nggak? Halo? Karena kita sudah di... Ya? Udah pas, Bu. Iya, udah pas kan? Maksud saya biar ada juga, biar jangan terlalu penuh kali kalian, saya cekoki dengan materi, saya sisakan untuk hari Kamis. Ini kan masih ada setengahnya lagi kan nggak apa-apa kan? Ya, jadi minggu depan, tadi ada yang menjawab kan? Siapa tadi yang menjawab? Yang sudut ini? Yobel, Bu. Yobel? Ya, Bu. Yobel. Saya biasanya kayak gini, nanti saya buka tinggal OneNote saya lihat siapa yang udah saya lingkarin. Oke, maksud saya supaya tidak, saya stop dulu ya. Stop.